Sering pusing sama soal analisis teks pas ujian? Tenang aja. Sebentar lagi kita bakal bongkar semua rahasianya. Biar kamu yang tadinya ragu jadi super pede. Pernah kan ngerasain, di depan mata ada teks yang panjang banget, pertanyaannya kayak jebakan. Waktu jalan terus. Deg-degan kan? Tapi, gimana kalau saya kasih tahu ada cara jitu buat membedah teks apapun dengan cepat dan tepat? Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita taklukkan dulu soal teksnya. Terus, saya bakal kasih kamu kacamata analisis yang super jitu. Kita akan bedah apa itu fakta dan opini, belajar baca yang nggak tertulis, dan di akhir, kamu bakal pegang kunci suksesnya. Yuk, kita mulai. Nah, kita mulai dari alat utama kita. Anggap aja ini kacamata analisis. Sebuah alat bantu khusus biar kamu bisa melihat struktur dan makna yang tersembunyi di balik tulisan. Ingat ya, jago analisis teks itu bukan bakat, tapi skill yang bisa dilatih. Dengan 5 teknik simpel ini, kamu bakal bisa ngerjain soal jauh lebih cepat dan pastinya lebih akurat. Ini dia lensa-lensa kamu biar bisa lihat semuanya dengan jelas. Ini dia kelima lensa di perangkat kita. 1. Menemukan gagasan utama. 2. Membedakan fakta dan opini. 3. Kenali kata-kata teknis. 4. Menganalisis diagram. Dan 5. Menafsirkan watak tokoh. Kalau kamu kuasai kelimanya, teks model apapun, hajar! Oke, yuk kita coba pakai lensa pertama. Kita bakal fokus ke analisis yang objektif dulu nih, yang murni pakai logika dan bukti-bukti dari teksnya. Lensa pertama, nemuin gagasan utama. Ini tuh jantungnya paragraf. Triknya, gampang banget. Langsung aja fokus ke kalimat pertama dan kalimat terakhir. Serius deh, sering banget ide pokoknya itu nyempil di salah satu dari 2 kalimat itu. Cara cepat buat nangkap pesan penulis. Lanjut, membedakan fakta dan opini. Wah, ini krusial banget. Fakta itu kayak batu, kokoh, bisa dibuktiin, ada datanya. Nah kalau opini, itu lebih kayak awan, sifatnya subjektif, tergantung perasaan atau penilaian orang. Nah coba deh lihat contoh ini, biar makin kebayang. Ada 20.000 spesies lebah, itu fakta. Kenapa? Karena kita bisa cek datanya. Tapi kalau lebah itu unik, kata unik itu kan penilaian. Sesuatu yang unik buat saya, belum tentu unik buat kamu. Nah, itu dia bedanya. Mau cara cepat buat nemuin opini? Coba deh perhatiin kata-kata ini. Kalau kamu nemu kata kayak sangat, paling, unik, atau frasa kayak menurut saya dan seharusnya, wah itu udah kayak lampu kuning. Tanda-tanda kuat kalau itu sebuah opini, bukan fakta. Lensa kita yang ketiga, ngenalin kata teknis. Ini tuh istilah-istilah khusus yang cuma dipakai di bidang ilmu tertentu. Triknya gampang, coba deh tanya ke diri sendiri. Kira-kira di pasar orang pakai kata ini nggak ya pas nawar cabe? Kalau jawabannya nggak, nah kemungkinan besar itu kata teknis. Dan contoh ini pas banget buat ngejelasinnya. Semua orang tahu garam, tapi natrium? Nah, itu bahasanya anak kimia atau ahli gizi. Dua-duanya nunjuk ke benda yang sama, tapi konteksnya beda jauh. Itulah inti dari kata teknis. Oke, sisi analisis objektif kita udah diasah nih. Sekarang, yuk kita ganti lensa. Kita pindah ke cara memahami apa yang nggak ditulis secara langsung, alias membaca yang tersirat. Soal diagram itu sering kelihatan ribet, padahal ada triknya loh. Sebelum pusing baca isinya, coba hitung dulu ada berapa kotak utama di diagramnya. Sering banget jumlah kotaknya itu sama persis dengan jumlah paragraf di teks. Ini petunjuk gede buat nyocokin strukturnya. Coba kita lihat contohnya langsung dari teks soal lebah tadi. Di diagram ada 3 kotak, keunikan, manfaat, sama pelestarian. Dan coba tebak, teksnya juga punya 3 paragraf, yang masing-masing ngebahas topik itu secara berurutan. Kotak 1 buat paragraf 1, kotak 2 buat paragraf 2, dan seterusnya. Sesimpel itu kan? Lensa terakhir kita, dan ini favorit saya pribadi, menafsirkan watak tokoh. Mau tahu rahasianya? Jangan terlalu percaya sama apa kata narator tentang si tokoh. Bukti paling kuat itu justru dari ucapan dan perbuatan si tokoh itu sendiri. Coba perhatiin kutipan ini baik-baik. Ini dialog langsung dari tokoh namanya Lisa, yang lagi ngomongin Rosie. Penting ya, ini bukan deskripsi dari narator, tapi penilaian langsung dari seorang tokoh ke tokoh lain. Jadi, poin utamanya di sini adalah kalimat tadi sebenarnya mengungkap apa tentang Lisa, bukan tentang Rosie. Dengan ngomong gitu tanpa bukti, Lisa justru nunjukin kalau dia itu orangnya suka buruk sangka dan sinis. Dialognya malah membuka topeng karakternya sendiri. Keren kan?
Nah, kita sudah menjelajahi kelima lensa tadi. Sekarang, yuk kita satukan semuanya dan lihat gimana perangkat ini jadi kunci sukses kamu. Nggak cuma di ujian, tapi juga di luar sana. Coba ingat-ingat lagi kelima alat ini. Gagasan utama, fakta versus opini, kata teknis, diagram, dan watak tokoh. Ini bukan lagi tips acak-acakan, tapi sebuah sistem. Kacamata analisis kamu sekarang sudah lengkap dan siap dipakai kapan aja. Dan yang paling penting, semua skill ini nilainya jauh lebih besar daripada sekedar angka di lembar ujian. Kemampuan membedakan fakta dari hoax, nemuin inti masalah, dan ngertiin motivasi orang lain, itu tuh superpower di kehidupan nyata. Kamu lagi belajar jadi pemikir yang lebih cerdas dan tajam. Jadi setelah lihat kelima lensa ini, pertanyaannya sekarang buat kamu. Skill mana yang paling kamu rasa butuh? Mana yang bakal kamu coba latih duluan? Coba deh, pilih satu, mulai praktekkan dan lihat gimana cara kamu memandang dunia mulai berubah.